Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sekarang kita memulai pelajaran bab kemarin. Tadi sudah kita belajar tentang bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Sekarang kita ke bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Ya, jangan lupa kita berdoa lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan ya. Alat tulisnya, LKS-nya jangan sampai ketinggalan, jangan ditaruh dulu. Sekarang kita ke bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Ya, kita mulai ya. Bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Kita mulai. Apa itu energi? Apa itu energi kira-kira? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Itu namanya adalah energi. Apa satuan internasional dari energi? Itu adalah joule. Jadi sama seperti kalor ya. Dilambangkan dengan huruf J besar. Ini adalah satuan internasional dari energi. Sekarang kita ke sumber energi. Apa itu sumber energi? Itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut adalah sumber energi. Apa kira-kira? Yang pertama adalah energi matahari, kemudian fosil, energi panas bumi, angin, air, bioenergi, mineral radioaktif, dan ada tenaga laut. Nah, dari yang disebut-sebut ini, sumber energi ini dibagi jadi dua. Ada sumber energi yang terbarukan dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang kira-kira tidak dapat diperbaharui sumber energinya? Yaitu adalah fosil, panas bumi, dan mineral radioaktif ini tidak bisa diperbaharui karena ada yang di bumi. Kemudian sisanya berarti energi matahari, angin, air, bioenergi, dan tenaga laut. Ini adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, bagaimanakah bentuk-bentuk energi? Yang pertama ada energi potensial. Kemudian ada energi kinetik, energi mekanik, energi kimia, energi panas atau thermal, energi listrik, energi gelombang, dan ada energi nuklir. Terakhir adalah energi nuklir. Ini adalah bentuk-bentuk dari energi. Sekarang kita ke energi potensial. Apa itu energi potensial? Ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Berarti ada ketinggiannya atau ada perpanjangannya atau ada pertambahannya. Itu namanya adalah energi potensial. Energi potensial bagi jadi tiga. Ada energi potensial gravitasi. Rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Jadi EP ini adalah energi potensial, satuannya joule. M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. G ini adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. H ini adalah tinggi benda dari permukaan tanah, satuannya adalah meter. Maka kalau kita buat jadi segitiga rumus, maka EP sama dengan M dikali G dikali H. Jadi kalau yang ditanya M berarti EP dibagi G dikali H. Kalau yang ditanya G berarti EP dibagi M dikali H. Kalau yang ditanya H
Berarti EP dibagi M dikali G. Itu maksudnya dari segitiga rumus. Nah, ini adalah contoh dari energi potensial. Jadi ada ketinggiannya. Kemudian energi yang kedua adalah energi potensial elastis. Energi potensial elastis ini adalah dikaitkan dengan keadaan baik kompresi maupun regangan dari sebuah benda elastis. Kemudian energi yang ketiga itu adalah energi potensial listrik. Dikaitkan dengan keadaan perpisahan dua muatan listrik atau lebih baik tarik-menarik maupun tolak-menolak melalui gaya Coulomb. Nah, energi potensial listrik ini nanti belajarnya di kelas 9. Sekarang kita ke contoh soal energi potensial. Sebuah bola yang bermassa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Hitunglah energi potensial bola tersebut jika diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti diketahui M-nya adalah 2 kg, H-nya 3 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah EP. Maka jawab EP sama dengan M dikali G dikali H. Jadi M-nya 2, G-nya 10, H-nya 3. 2 kali 10, 20 kali 3, 60 Joule. Jadi energi potensial bola tersebut adalah 60 Joule. Contoh soal yang kedua. Energi 6000 Joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 60 kg. Maka benda akan naik setinggi jika G ini adalah percepatan gravitasi 10 per meter sekon kuadrat. Berarti diketahui EP-nya 6000 Joule, M-nya 60 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti yang ditanya ini adalah H. Dijawab EP sama dengan M dikali G dikali H. Jadi EP-nya 6000, M-nya 60, G-nya 10 dikalikan H. Jadi 6000, 60 kali 10, 600. Berarti H-nya adalah 6000 dibagi 600. Jadi 6000 bagi 600 ada 0, 2 coret, ini dicoret jadi 6 bagi 6 1, sisa 0 1. Jadi H-nya adalah 10 meter. Yang ketiga, sebuah benda memiliki energi potensial sebesar 500 Joule pada ketinggian 25 meter. Jika gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah massa benda tersebut? Jadi diketahui EP 500 Joule, H-nya 25 M, G-nya adalah 10. Yang ditanya adalah M. Berarti dijawab EP sama dengan M dikali G dikali H. Jadi EP-nya 500, yang ditanya adalah M, G-nya 10, H-nya 25. 10 kali 25, 250 M. Kemudian EP-nya 500, berarti M sama dengan 500 dibagi 250. 50 bagi 25 dapat 2. 0 bagi 0 habis. Jadi M-nya adalah 2 kg. Kalau kalian masih bingung, diulang aja videonya ya. Sekarang kita ke energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Itu adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Rumusnya ini adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. V ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. Jadi kalau dibuat jadi segitiga berarti EK per setengah M V kuadrat. Jadi kalau yang ditanya V berarti EK dua EK dibagi M diakarkan. Nah, ini adalah contoh dari energi kinetik. Jadi kalau energi potensial itu pas ketika ditariknya, maka ketika dilepas karena dia ada kecepatan, maka jadi energi kinetik.
Contoh soalnya, Ahmad Bustami mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 meter per sekon. Salah tadi ya. Tadi kecepatan itu satuannya meter per sekon ya. Kalau meter per sekon kuadrat itu satuan dari percepatan. Jadi kalau kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa sepeda Ahmad Bustami adalah 20 kg, berapa energi kinetiknya? Berarti diketahui M-nya 20 kg, V-nya 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah EK atau energi kinetik. Berarti EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali M-nya 20, V-nya adalah 4. 4-nya dikuadratkan. 4 dikuadratkan dapat 16. Setengah kali 20 dapat 10. 10 kali 16 yaitu 160 Joule. Yang kedua, sebuah bola yang sedang menggelinding di lapangan mempunyai energi kinetik 500 Joule. Jika diketahui massa bola tersebut adalah 10 kg, berapa kecepatan bola itu? Diketahui EK-nya 500 Joule dan M-nya 10 kg. Yang ditanya adalah V. Jadi V kuadrat sama dengan 2EK dibagi M. 2 dikali EK-nya 500 dibagi M-nya 10. 2 kali 500 1000 dibagi 10. Habis nolnya 1, tinggal sisa nolnya 2, jadi 100. V kuadrat 100. Jadi diakarkan untuk menghilangkan pangkatnya. Ini kamu akarkan. Jadi V sama dengan akar dari 100 itu adalah 10. Jadi V sama dengan 10 meter per sekon. Kalau mau paham diulang aja videonya ya. Kita lanjut. Sekarang kita ke energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah EM sama dengan EK ditambah EP. Jadi energi kinetik ditambah energi potensial menjadi energi mekanik. Jadi misal contohnya ini, energi potensial ketika mau memaku nih, ketika diangkat palunya ke atas itu namanya jadi energi potensial. Nah, ketika mau sampai ke palunya kamu turun ke bawah itu energi kinetik. Nah, kemudian sampai ke palunya namanya adalah energi mekanik. Contoh soalnya, suatu bola dengan massa 0,3 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja 10 meter per sekon, maka energi mekanik bola pada saat ketinggian 1 meter dari tanah adalah, berarti diketahui M-nya 0,3 kg, H-nya 2 meter, V-nya 10 meter per sekon. Berarti yang ditanyakan adalah energi mekanik EM saat H-nya 1 meter. Jadi M sama dengan EK ditambah EP. EK-nya setengah M V kuadrat ditambah M kali G kali, karena dia si M-nya minta H-nya 1, berarti H2-nya itu adalah 2. Kemudian H1-nya itu adalah yang 1. Jadi setengah dikali 0,3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 10 kali H2-nya 2 kurangi H1, itu 1, 2 kurangi 1. Setengah kali 0,3 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 100 ya. 100 kali 0,3 30. 30 dibagi 2 dapat 15. Kemudian 0,3 kali 10 dapat 3. 3 kali 1 3. Jadi 15 ditambah 3 yaitu adalah 18 Joule. Jadi energi mekanik saat ketinggian 1 meter ini adalah 18 Joule. Belum paham diulang aja videonya ya. Nah, di energi ini ada yang namanya konversi energi. Yaitu apa itu? Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi konversi itu adalah perubahan energi. Konversi energi ini adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misal adalah lilin menyala.
Jadi dari energi kimia ke jadi energi cahaya. Dan kalau fotosintesis berarti dari energi cahaya ke energi kimia. Itu adalah perubahan bentuk energi atau konversi. Atau misalnya setrika dari energi listrik ke energi kalor, dan termokapel dari energi kalor ke energi listrik. Atau misalnya baterai dari energi kimia ke energi listrik, atau pengisian aki dari energi listrik ke energi kimia. Nah, sekarang kalau kipas angin dari energi apa? Kira-kira kipas angin dari energi listrik ke energi kinetik karena dia gerak, atau energi gerak. Itu adalah konversi energi. Sekarang kita ke makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi. Dari makanan ini kita bisa melakukan aktivitas lainnya, bisa berolahraga, untuk berpikir, kamu belajar. Jadi itu dapat energinya dari makanan kalau manusia. Nah, bagaimana transportasi energi di dalam sel? Nah, transportasi energi di dalam sel ini itu dari makhluk hidup heterotrof, yaitu mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi, akan mengalami transformasi atau perubahan. Nah, kalau yang daun ini berarti dia adalah makhluk hidup autotrof karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Pertamanya di dalam organel, namanya di dalam sel terjadi namanya proses fotosintesis. Jadi ketika karbon dioksida ketemu air dan ada cahaya, maka ada karbohidrat, menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Itu terjadinya di kalau sel tumbuhan, namanya adalah mitokondria. Nah, bagaimana metabolisme sel pada tumbuhan? Sebelum mendapatkan tadi cara gampang dari fotosintesis ini, ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan ada reaksi gelap. Jadi pada reaksi terang ini dia memerlukan cahaya matahari. Kalau pada reaksi gelap ini adalah tidak memerlukan cahaya. Nah, jadi proses fotosintesis ini adalah H2O, ini adalah air ketemu dengan karbon dioksida, dan ada bantuan dari cahaya matahari menjadi dirubah. Terjadi proses fotosintesis yaitu C6H12O6 ditambah oksigen. Nah, C6H12O6 ini adalah sebagai sumber makanannya. Jadi makanan yang didapat dari tumbuhan ini akhirnya akan dipakai oleh makhluk hidup heterotrof, termasuk oleh manusia. Kemudian ketika manusia dan hewan ini melakukan respirasi dia mengeluarkan karbon dioksida, maka akan dipakai oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Jadi karbon dioksida dan air akhirnya menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis? Yang pertama adalah faktornya yaitu cahaya, kemudian konsentrasi karbon dioksida, kemudian air, kandungan klorofil, suhu, dan kandungan oksigen. Ada beberapa percobaan yang membuktikan peristiwa fotosintesis. Itu ada namanya percobaan Sachs, yaitu membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum. Kemudian kalau percobaan Engelmann membuktikan fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil. Dan percobaan Ingenhousz itu membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen, dan percobaan Van Helmont membuktikan fotosintesis menghasilkan air. Nah, bagaimana ke sistem pencernaan?
Makanan yang kita makan itu umumnya masih sangat kompleks dan belum siap pakai, sehingga dia perlu dicerna oleh namanya sistem pencernaan. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi sekarang kita akan menguraikan bagaimana pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama ini adalah proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Jadi ketika makanan yang kita makan dikunyah oleh mulut, dia akan bercampur dengan air liur, akhirnya dibantu dengan enzim petialin akan mengubah pati menjadi maltosa. Itu di mulut ya, ada enzim amilase atau petialin. Dia akan menghidrolisis pati polisakarida akan menjadi maltosa. Akhirnya akan terus masuk ke lambung. Udah ke lambung, kemudian ke usus 12 jari. Kemudian akhirnya ke usus 12 jari, pati ini belum dipecah akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Akan mengalami dua proses, masuk ke dalam aliran darah atau dirubah menjadi glikogen jika di hati jika terdapat kelebihan glukosa. Itu adalah proses pencernaan karbohidrat. Sekarang bagaimana pencernaan? Ini adalah pencernaan dari karbohidrat ya. Di mulut amilum petialin jadi maltosa. Kemudian di lambung duodenum amilum amilase jadi maltose. Di usus halus maltase, sukrose, laktose. Kemudian di hepar kalau kelebihan dirubah jadi glikogen. Kemudian kalau sisanya dari yang kelebihan itu akan dirubah glikogen. Kalau yang belum sisanya ini jadi glukosa, ini akan diserap jadi digunakan oleh energi. Jadi ada yang jadi glikogen disimpan di hati dan di otot, kemudian ada yang disimpan di lemak, jadi disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Jadi kelebihan karbohidrat ini akan disimpan di hati dan di otot dan akan dibuat jadi lemak disimpan di perut, selain dirubah jadi energi. Sekarang pencernaan protein di dalam tubuh. Nah, ketika misalnya ini kita makan ikan dihancurkan oleh air dan enzim melarutkan makanan, akhirnya jadi kim namanya. Kemudian jadi molekul protein dipecah menjadi pepsin. Kemudian dipecah lagi jadi enzim eresin, diserap asam dijonjot usus di asam amino, langsung dapat diserap menurut fungsi protein. Akhirnya menjadi ketika sudah diserap maka akan dikeluarkan ginjal menjadi urea atau amonia, yaitu di air kencing itu. Atau ketika sudah diserap di deaminasi di dalam hati menjadi asam keto, jadi siklus asam sitrat. Jadi ada dua ya. Ini atau keju. Jadi sebagian besar disimpan kalau yang protein ini di dalam jaringan adiposa atau sisanya diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Ini adalah sistem pencernaan lemak ya. Jadi molekul lemak diuraikan di ketika makan keju, makanan besar dihancurkan, gumpalan dihancurkan oleh garam empedu. Kemudian di molekul lemak diuraikan lipase jadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Diabsorpsi itu berarti diserap oleh junjut usus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Kemudian akan dibawa darah ke jaringan atau organ atau dihidrolisis lagi. Nah, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, yaitu jaringan adiposa itu adalah jaringan lemak ya. Kulit, di jaringan kulit ya. Atau sisanya diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Ini adalah proses pencernaan protein dan lemak. Nah, dari proses pencernaan ini selesailah sudah kita ke bab 6.
dan juga selesailah bab di semester ini. Maka tugasnya adalah, tugas IPA-nya adalah LKS halaman 124. Bagian A-nya saja yang menghitung pakai cara. Maksudnya adalah kamu pakai diketahui, ditanya, dijawab pakai rumus. Jadi yang menghitung. Jadi di halaman 124 ini yang menghitung itu ada di nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 23, nomor 24, dan nomor 25. Itu pakai menghitung, pakai diketahui, ditanya, dijawab. Nah, buku tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 25 November 2020 ya. Jadi kalau misalnya kamu hari Jumat sudah selesai, boleh dikumpulkan. Jadi tugasnya ada 3 ya, tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Jadi paling lambat hari Kamis tanggal 25 November 2020, Ibu tunggu di sekolah buku tugasnya dikumpulkan. Ini adalah tugasnya ya, LKS halaman 124 bagian A saja, jadi 25 soal yang menghitung pakai cara. Pakai cara itu adalah diketahui, ditanya, dijawab. Jadi tidak langsung ABCD-nya, tapi Ibu pengen pakai cara. Kalau yang tidak menghitung, langsung aja jawabannya A, B, C, D, kayak itu ya. Kalau menghitung harus pakai cara. Nomor 2 ia juga itu menghitung ya. Nah, selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu lagi kita di pembelajaran daring selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas ya. Terakhir dikumpul tanggal 25 hari Kamis 25 November. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tugasnya ada 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.